Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rizky Sasana, dari 2A D3 Akuntansi dengan NIM 2201072012 dengan nomor absen 11. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi perbankan tentang giro. Nah, pengertian giro adalah istilah dalam dunia perbankan yang merujuk pada jenis rekening bank yang memungkinkan nasabah untuk menyimpan dana dan melakukan transaksi keuangan dengan mudah tanpa harus menggunakan uang tunai. Rekening giro umumnya digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti pembayaran tagihan, transfer dana, dan lain-lain. Juga bisa penarikan dari ATM. Karakteristik utama dari giro yaitu yang pertama, cek dan kartu debit. Rekening giro sering kali terkait dengan pemberian cek dan kartu debit kepada pemegang rekening. Cek dapat digunakan untuk membayar kepada pihak ketiga, sementara kartu debit digunakan untuk transaksi elektronik atau penarikan uang dari ATM. Yang kedua, likuiditas. Uang di rekening giro dapat dicairkan dengan cepat yang membuatnya sangat liquid. Anda dapat dengan mudah menarik uang dari rekening giro atau menggunakan kartu debit untuk bertransaksi. Yang ketiga, tidak memberikan bunga. Secara umum, rekening giro tidak memberikan bunga atau memberikan bunga yang sangat rendah pada saldo yang disimpan di dalamnya. Ini berbeda dari jenis rekening bank lainnya, seperti rekening tabungan atau deposito, yang biasanya memberikan bunga yang lebih tinggi. Yang keempat, penggunaan sehari-hari. Rekening giro digunakan untuk transaksi harian, termasuk pembayaran tagihan belanja, tagihan listrik, dan lain-lain. Ini adalah jenis rekening yang paling umum digunakan untuk individu atau bisa digunakan juga untuk pebisnis dalam kegiatan sehari-hari. Yang kelima adalah ada biaya administrasi. Beberapa rekening giro memungkinkan memerlukan pembayaran biaya administrasi bulanan atau tahunan. Biaya ini dapat bervariasi antara bank-bank dan jenis yang kita gunakan dan apa yang ditawarkan oleh bank tersebut. Yang keenam ada kemudahan transfer dana. Rekening giro memungkinkan nasabah untuk dengan mudah mentransfer dana dari satu rekening ke rekening lainnya, baik di dalam bank yang sama maupun ke bank yang berbeda. Nah, selanjutnya akan masuk ke jenis-jenis giro. Ada beberapa jenis giro yang terdapat di Indonesia ini, yang ada dalam sistem perbankan ini. Setiap jenis giro memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda-beda. Ini adalah jenis-jenis giro yang dapat saya jelaskan. Yang pertama ada giro simpanan atau current account. Giro simpanan adalah jenis rekening giro yang paling umum. Rekening ini digunakan untuk transaksi sehari-hari seperti pembayaran tagihan, pembelian barang, dan lain sebagainya. Nasabah dapat menarik uang dari rekening ini menggunakan cek, kartu debit, atau mengunjungi cabang bank atau mesin ATM. Yang kedua ada giro deposit atau demand deposit account. Giro deposit adalah varian dari rekening giro simpanan yang umumnya digunakan oleh pebisnis untuk melakukan transaksi bisnis. Nah, rekening ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola hal yang lebih besar daripada yang lainnya. Yang ketiga ada giro tunai atau cash account. Giro tunai adalah jenis rekening giro yang khusus digunakan untuk transaksi tunai. Rekening ini cocok untuk bisnis yang melakukan banyak transaksi tunai, seperti restoran atau toko kelontong. Uang yang disimpan dalam rekening ini dapat mudah dengan ditarik tunai. Yang keempat adalah giro falas atau foreign current account. Nah, giro falas adalah jenis rekening giro yang memungkinkan nasabah untuk menyimpan dana dalam mata uang asing. Atau ini juga bisa disebut dengan tabungan giro mata uang asing. Yang kelima adalah giro non-pribadi atau non-personal account. Jenis rekening ini digunakan oleh entitas non-pribadi seperti organisasi nirlaba, yayasan, atau badan lainnya.
Giro non pribadi dapat memiliki persyaratan khusus yang dikelola sesuai dengan kebutuhan intensitas. Nah, yang selanjutnya itu ada giro biasa. Giro biasa adalah rekening giro dengan persyaratan minimum yang rendah dan biaya administrasi yang terjangkau. Ini sering digunakan oleh individu untuk keperluan sehari-hari. Yang ketujuh adalah giro bisnis. Giro bisnis adalah rekening yang dirancang khusus untuk kebutuhan bisnis. Rekening ini sering digunakan lebih tinggi daripada giro pribadi. Selanjutnya ada giro pegangan pensiun. Nah, untuk jenis giro ini digunakan oleh badan atau lembaga mengelola dana pensiun. Selanjutnya ada giro khusus, special checking account. Giro khusus adalah jenis rekening giro yang memungkinkan memiliki persyaratan atau manfaat khusus. Misalnya, untuk anak-anak atau remaja yang mungkin memiliki batasan penarikan harian. Yang ke-9 ada giro syariah atau Islamic checking account. Beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang menghindari riba dan transaksi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Nah, materi selanjutnya yaitu proses pembuatan giro. Di bank umumnya melibatkan beberapa langkah. Yang pertama yaitu pilih bank dan jenis rekening giro. Yang pertama itu pilih bank yang Anda inginkan. Anda ingin menabung di bank apa, dan silakan mendatangi cabang yang ada di sekitar Anda. Selanjutnya pilih jenis rekening giro yang sesuai dengan kebutuhan Anda, seperti giro simpanan biasa, bisnis, falas, atau ya seperti yang saya jelaskan tadi. Dan selanjutnya itu kumpulkan dokumen persyaratan. Setiap bank akan memiliki persyaratan yang berbeda untuk membuka rekening giro. Namun dokumen-dokumen umum biasanya itu seperti KTP dan paspor atau KK. Untuk individu atau dokumen identifikasi bisnis misalnya juga ada akte untuk akte dan informasi lainnya. Untuk informasi kontak seperti alamat, nomor telepon, dan alamat email. Informasi keuangan seperti sumber penghasilan atau laporan keuangan bisnis. Seperti rujukan dari individu atau bisnis lainnya. Lalu kunjungi cabang bank. Selanjutnya kunjungi cabang bank yang Anda pilih dengan dokumen-dokumen persyaratan yang lengkap. Beberapa bank mungkin juga memungkinkan Anda untuk melalui proses secara online. Anda akan diminta untuk mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening giro. Selanjutnya bank akan memeriksa dan memverifikasi dokumen identitas atau bisnis Anda. Lalu melakukan setoran awal. Beberapa bank mungkin meminta setoran awal ketika Anda membuka rekening giro. Setoran ini dapat bervariasi dari bank ke bank dan jenis-jenis rekening lainnya. Setelah proses verifikasi dan setoran awal selesai, bank akan membuka rekening giro untuk Anda. Nah, selanjutnya itu aktifkan rekening dan mengelola. Aktifkan rekening dan melakukan transaksi pertama seperti menyimpan uang atau menggunakan kartu debit. Dan dapat digunakan untuk transaksi sehari-hari. Selanjutnya itu manfaat giro. Manfaat giro memiliki berbagai manfaat. Seperti kemudahan akses dana, untuk pembayaran tagihan lebih mudah, mentransfer dana, rekonsiliasi keuangan, memiliki keamanan yang cukup bagus, dan kemudahan untuk berbisnis, pengelola keuangan bisnis, dan layanan bank tambahan lainnya. Itu adalah kemudahan dalam berinvestasi, kemudahan audit dan pajak, dan itulah lebih banyak kurangnya dari manfaat dari menabung dengan giro. Nah, kesimpulan dari ini adalah, dalam kesimpulan ini, giro adalah jenis rekening bank yang sangat penting dalam dunia keuangan perbankan. Ini adalah alat individu yang memungkinkan individu dan bisnis untuk mengelola dana mereka secara efisien dan aman. Kemudahan akses dan penggunaan giro memberikan kemudahan akses ke dana dan memungkinkan penggunanya dengan mudah melakukan transaksi sehari-hari. Pilihan jenis giro terdapat berbagai jenis, seperti yang saya jelaskan tadi. Keamanan keuangan juga terjamin dalam penyimpanan uang dalam giro tersebut.
Nah, layanan bank yang tambahan tadi yang saya sebutkan tadi itu memiliki rekening giro memungkinkan memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan tambahan dari bank seperti pinjaman atau kartu kredit. Nah, itulah materi tentang perbankan dari saya. Mungkin banyak salah dan kurang dapat mengerti. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Uh, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.